Saudara, izinkan saya membacakan sebuah pantun buat kita. Saya beri judul, Tetaplah Berbuat Baik. Badai corona membuat banyak orang kehilangan. Hilang nyawa, kekasih, teman, pekerjaan, dan rasa aman. Ribuan orang putus harapan dan putus iman. Jutaan orang hidup tanpa makna, tanpa tujuan. Namun, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ketika insan dunia kehilangan, kita mendapatkan sukacita, kesehatan, kekuatan, dan penghiburan. Sebab Kristus adalah sumber damai sejahtera dan keselamatan. Hai orang Kristen yang sejati, jangan Anda berdiam diri. Jangan Anda tidak peduli. Ingat, berdoa bukan hanya tutup mata, tapi bangkit berdiri. Lihatlah sekelilingmu dan taburkanlah cinta kasih. Sadarlah, kau lahir ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Kelak mati pun kau pergi dengan tangan hampa. Sebab itu, ketika masih ada nyawa dan harta, berbuat baiklah dengan motif cinta untuk semua. Saudara, saya punya seorang teman bisnismen bertanya kepada saya, Pak, dalam masa wabah corona ini, terus terang pemasukan nol, gak ada penjualan. Sedangkan kita ada pengeluaran, ada gaji karyawan yang harus dibayar, ada sewa gedung, ada pengeluaran macam-macam. Sebagai pengusaha Kristen kita harus bagaimana? Saya menjawabnya, saya katakan bersabarlah. Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini berlalu, tapi belajar menantikan Tuhan. Kemudian periksalah diri, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan karyawan. Kalau ada hal-hal yang kurang beres, perbaiki di hadapan Tuhan. Dan tolong jangan PHK karyawanmu, walaupun gak ada pemasukan. Ya, inilah saatnya berbuat baik bagi mereka. Mereka punya istri, punya suami, punya anak, membutuhkan makanan, ya pelihara mereka. Walaupun gak ada sales, ya walaupun gak ada pemasukan. Nah, saya bersyukur beberapa teman kemudian bersaksi, ya salah satunya mengatakan, Pak, saya bersyukur Tuhan mencukupkan segala kebutuhan. Saya tidak mem-PHK karyawan satupun. Saya bilang sama mereka bahwa dapur mereka tetap masih akan mengepul. Ya, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang mencukupkan. Bersabar menantikan badai ini berlalu. Ada satu lagi yang punya pabrik mengatakan, Pak, saya umumkan kepada semua karyawan, tidak ada PHK, tetap terima gaji. Ya, dan saya minta kepada mereka banyak berdoa, yakin bahwa suatu saat nanti, ya, kita semua akan dipulihkan kembali. Mudah-mudahan ini bisa jadi kesaksian supaya mereka mengenal Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus yang hidup. Nah, saudaraku, ini beberapa kesaksian pengusaha Kristen yang baik. Ya, di Indonesia bisa menjadi kesaksian bagi pengusaha lain. Kalau boleh saya himbau semua pengusaha, semua bos, semua pimpinan, jangan PHK karyawanmu. Ya, mereka tidak salah, ini badai COVID-19. Kecuali mereka melakukan kesalahan yang fatal. Ya, tapi kalau tidak, ini bukan kesalahan mereka. Tolong pelihara mereka. Ya, jangan PHK, jangan potong gaji mereka, bila perlu bantu keluarga mereka juga yang susah. Ini saatnya berbuat baik. Firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tiba saatnya nanti engkau akan menuai hasilnya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang yang berbuah banyak akan memuliakan Bapa di sorga. Itulah tanda murid yang sejati. Dan ingat saudaraku, hidup itu singkat. Belum tentu suatu saat nanti engkau mau berbuat baik ada kesempatan. Kalau Tuhan tutup kesempatan itu. Sebab itu, saat ini tetap belajar bersyukur dan belajar tetap berbuat baik. Ingat, semua pekerjaanmu demi kerajaan Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan itu tidak sia-sia. Ada nilai kekal di hadapan Tuhan.
Tetap sabar dan nantikanlah Tuhan, sebab orang yang menantikan Tuhan pasti akan melihat kebaikan dari Tuhan. Amin.